dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Ketemu lagi di Hot Room. Hot Room telah mengundang dari BPOM, hanya BPOM berhalangan tidak bersedia hadir. Kepada Pak Saleh Partaunan Daulay yang adalah Komisi 9, partnernya pemerintah bidang kesehatan. Apa penyebabnya? Gagal ginjal akut ini. Sudah ada nggak hasilnya? Jadi pertama, Bang Hotman, ini juga aneh ya. Ya. Lembaga-lembaga pemerintah seperti Kementerian Kesehatan dan juga Badan POM sama dengan kita terkejut dengan kasus ini. Karena baru terkejut. Baru terkejut, jadi meledak, baru loh kok ada ini gitu. Mulainya kapan? Mestinya kan nggak begitu dong pemerintah. Mulai terkejutnya itu kapan? Ya saya malah justru Oktober ini, malah minggu ketiga Oktober inilah terutama paling besar. Begitu. Jadi ini yang aneh ketika kita diskusikan ini dengan teman-teman. Bahkan Menteri Kesehatan kemarin dalam konferensi pers mengatakan sebetulnya ini kasus sudah ditemukan bulan Agustus. Nah kalau Agustusnya sudah ditemukan kok masih ada meningkat sampai 255 korban. Artinya tidak ada tindakan. Ada tindakan yang betul-betul solutif yang diberikan oleh pemerintah untuk mengantisipasi jangan meluas lagi. Maka kan ini anehnya diskusi kita ini. Nah kalau kita lihat sekarang ya, mereka itu gagal mengidentifikasi. Tadi pendataannya gagal. Kemudian gagal memperlambat laju perkembangan penyakit ini. Kemudian gagal memberikan obat. Dan yang paling utama tadi penjelasannya Bu Nadia, ini jelas-jelas mengatakan mereka belum tahu apa penyebabnya. Dan yang aneh, begitu mereka tidak tahu apa penyebabnya, tapi di dalam konferensi pers kemarin, Badan POM mengatakan sudah ada 2 perusahaan yang akan ditindaklanjuti untuk kemungkinan adanya unsur pidana di dalam proses produk obat-obat ini. Jadi BPOM mengatakan sudah akan ada yang dipidana, tapi dia nggak tahu siapa yang salah. Apa penyebabnya gitu. Nggak tahu penyebabnya. Mestinya kan kalau memang betul ada unsur ini, katakanlah zat IT tadi itu masuk di dalam obat secara sengaja dibuat oleh perusahaan, maka bisa ditindaklanjuti sebagai unsur pidana. BPOM seolah mengalihkan ke perusahaan. Tapi mulai Agustus sudah ada gejala itu. Kata Menteri Kesehatan bahwa ini sudah ada. Bukankah harusnya BPOM harusnya juga ikut bertindak pada saat itu? Mestinya kalau ditanya siapa sih yang paling bertanggung jawab mengawasi peredaran obat? Siapa? Badan POM. Karena judul besarnya kan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Begitu. Berarti dia gagal melakukan pengawasan, gagal melakukan antisipasi, tidak tekun untuk melindungi rakyat. Karena jumlah yang meninggal sudah lebih banyak dari Kanjuruhan, apakah pimpinan BPOM juga sudah ada dasar untuk dijadikan tersangka? Jadi menurut saya begini. Kelalaian 359 ini pertanyaannya bagus. Jadi saya tidak juga rela kalau produsen-produsen obat ini tiba-tiba jadi korban juga. Kenapa? Selama ini kan mestinya mereka dibina. Tugas Badan POM salah satunya melakukan pembinaan agar obat-obat yang keluar dari sana itu betul-betul obat yang efikasinya bagus dan bisa dikonsumsi masyarakat. Nah masalahnya sekarang begitu ada kejadian dicari nih mana perusahaan yang bisa disalahkan. Ya kan ini kan nggak adil juga, mestinya harus fair. Jadi saya sepakat dengan Bu Nadia, kita stop dulu nih, jangan ada korban lagi. Harus ada jaminan dari pemerintah bahwa nggak ada lagi korban, itu dulu. Nah baru nanti kita usut secara perlahan, secara paralel, ini siapa sebetulnya yang bersalah. Tapi jangan langsung ujuk-ujuk nanti produsen obatnya. Terima kasih. Apakah yang mengawasi ini tidak salah? Apakah unsur itu tidak ada? Nah ini ada satu lagi Bang Ruban, terakhir. Ombudsman mengatakan ada 2 kementerian. Lembaga, yaitu Kementerian Kesehatan dan Badan POM yang diduga melakukan maladministrasi. Nah kalau memang betul ini ada unsur maladministrasi, ini betul-betul bisa ditindaklanjuti. Wah, ini pengacara bakal repot, bakal banyak calon tersangka nih. Oke, Ibu Julis Ikawati, pakar farmasi UGM. Apa penyebab ginjal akut ini? Iya, seperti yang sampaikan Ibu Nadia tadi, sebetulnya kan memang masih dalam investigasi walaupun sudah ada dugaan mengarah kepada kemungkinan adalah intoksikasi dari etilen glikol ataupun di etilen glikol. Tapi kepastiannya itu memang harus dipastikan Bang Hotman, nggak bisa juga, karena ternyata tidak semua pasien-pasien yang gagal ginjal akut itu juga memiliki karakteristik yang sama begitu. Makanya harus dipilih betul supaya nanti tidak juga menjadi judgement yang tidak fair juga terhadap misalnya industri farmasi atau mungkin ada dari pihak ilmuwan universitas pun sampai hari ini belum tahu penyebabnya apa. Ada teorinya Bang Hotman, karena harus ada analisis kausalitas. Kita nggak bisa gegabah itu untuk memastikan bahwa ini pasti disebabkan karena ini, karena bisa multifaktorial. Kalau diduga penyebabnya adalah etilen glikol dan dietilen glikol, apakah memang dulu-dulu
unsur ini tidak dipakai atau baru dipakai sebagai bagian dari obat? Ya, itu pertanyaan sejuta umat, Bang Hotman. Dulu udah dipakai nggak Ya, oleh farmasi? sebetulnya nggak dipakai juga. Ya, ini bukan barang yang bisa dipakai untuk obat ataupun makanan. Ya, jadi misalnya dipakai untuk tujuan lain boleh. Karena senyawa ini kan dipakai untuk permesinan, untuk radiator, untuk apa itu ada banyak di sekitar kita tuh senyawa itu. Dan tapi itu bukan untuk dipakai dalam obat atau makanan. Artinya, dulu memang tidak pernah dipakai ini, baru sekarang dipakai, padahal harusnya tidak boleh dipakai campuran obat, begitu? Apakah sekarang dipakai ini masih harus diteliti atau diinvestigasi, Bang Hotman? Karena ini sebetulnya adalah pelanggaran kalau benar-benar dia dipakai. Karena aslinya ini adalah di dalam obat itu ditemukan sebagai cemaran saja gitu, dan itu adalah boleh dengan batas limit tertentu begitu. Terima kasih. Jadi saya mau tanya dulu ke farmasi nih, Pak Elviano Rizaldi, gabungan perusahaan farmasi. Apa benar kalian biangnya kasus ini? Apa benar? Tidak. Tidak, Pak. Oke. Tidak. Benar bahwa penyebabnya adalah dipakainya etilen glikol dan diethylene glikol? Sebelumnya itu tidak dipakai, tapi sekarang dipakai untuk manusia. Benar atau tidak? Tidak. Jadi yang benar yang mana? Ya, jadi begini Bang Hotman, kalau saya bisa jelaskan sedikit, kita dari industri farmasi, dan industri farmasi obat itu sangat regulated, sangat ketat aturan. Dan tolong, to the point langsung dulu. Oke. Hasil sementara penyebabnya apa? Nah, penyebabnya yang diduga oleh tadi juru bicara Bu Nadia, itu didugaan kuat adalah cemaran. Cemaran? Cemaran di dalam obat itu terkandung DEG dan EG. Jadi DEG dan EG ini bukan bahan bakunya. Tadi dulu, bukan bahan baku. Bukan. Tapi kan manusia Indonesia sudah minum sirup ini sudah puluhan tahun. Ya. Emang ini baru dipakai? Tidak dipakai. Jadi dalam pembuatan obat tersebut ada bahan baku utama itu zat aktif. Ya. Nah, DEG EG ini adalah cemaran impurities. Maksudnya baru sekarang dipakai, dicampur atau? Tidak dicampur. Pelarutnya adalah namanya propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin. Ini yang direkomendasi boleh dipakai sebagai pelarut untuk obat sirup. Jadi ini tidak direkomendasi? Tidak direkomendasi. Berarti, ini kapan mulai dipakai itu pertanyaannya? Jadi tidak dipakai, cuman di dalam larutan campuran obat aktif tadi, bahan baku utama, dicampur pelarut ini, ada cemaran impurities, nama bahasa Inggris. Pertanyaannya, dulu-dulu nggak seperti itu atau baru? Dulu-dulu juga seperti itu. Ya kenapa baru sekarang baru ada korban? Nah, kalau korban ini makanya kan kita sepakat nih, apakah ini penyebab utama? Karena kejadian gagal ginjal akut pada anak itu multifaktor penyebabnya. Ya. Ada juga anak yang meninggal gagal ginjal akut tidak minum obat sama sekali juga. Nah, tapi kan kalau sudah 143 meninggal, diduga penyebabnya pasti sama. Ya. Jadi makanya harus dilakukan penelitian lebih dalam. Jadi belum tahu sampai sekarang? Sampai sekarang kita belum ada kesimpulan untuk ke sana. Jadi sampai hari ini secara medis belum ditemukan penyebab gagal ginjal akut. Itu satu. Penyebab utama. Penyebab utama. Ya. Oleh karenanya Anda setuju nggak dengan pernyataan Depkes bahwa sudah ditemukan obatnya yaitu injeksi Pometifol? Kalau penyebabnya belum tahu, mana mungkin ditemukan obatnya? Setuju nggak? Ya, jadi obat itu adalah antidot untuk pembunuh racun. Ya. Jadi kalau diduga di dalam tubuh anak tersebut ada toksit, toksitnya ini mengarah kepada gagal ginjal. Jadi ditemukanlah obat fomepizol ini untuk menekan supaya anak itu ginjalnya tidak semakin parah. Oh, jadi ini semacam penemuan sementara begitu? Antidot ya, namanya antidot. Pak Hermawan, Anda setuju bahwa belum ditemukan penyebabnya dan solusinya pun belum bisa dipastikan? Setuju, karena pemerintah belum menyatakan dengan resmi kausanya. Ya. Yang ada juru bicara pemerintah, baik Bu Nadia maupun Pak Muhammad Sahril, menyampaikan bahwa sudah mengerucut. Ya. Diduga dengan kuat. Nah, tetapi belum ada statement yang betul-betul berkaitan dengan kausa.
Nah, sementara kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia memang mendorong agar statement terkait dengan penyebab ini mendahului tindakan-tindakan berikutnya, terkecuali penyelamatan nyawa. Nah, seperti halnya adanya import untuk antidotum, itu juga oke-oke saja untuk tindakan rescue. Tetapi itu bukanlah obat gagal ginjal, tetapi juga sifatnya untuk meredakan racun toksisitas. Bapak pun berpendapat belum tahu penyebabnya apa. Iya, karena pemerintah dan pihak terkait belum mengumumkan secara resmi. Dan menurut Bapak siapa yang lalai? Katanya sejak Agustus sudah ditemukan gejala ini. Tapi yang lalai BPOM atau Kementerian Kesehatan? Dalam rangkaian pengawasan mulai dari pre-market sampai post-market, itu wilayahnya adalah BPOM. Jadi menurut Bapak yang salah itu BPOM? Tapi tidak tunggal, kewenangan di situ tidak tunggal. Mulai dari pengadaan ekspor impor bahan baku, itu ada wilayah Kementerian Perindustrian. Ada wilayah produksi dan regulated tadi dari industri sendiri, perusahaan juga BPOM, ada peran pelayanan kesehatan dan edukasi kesehatan dari Kementerian Kesehatan beserta jejaring, dan semua multi stakeholder. Apa penyebabnya? Kenapa baru 2 bulan ini timbul gejala ini? Kenapa dulu-dulu enggak? Kami mensinyalir ya dari analisis kita, ini kan ada transisi perubahan selama 3 tahun pandemi ini. Perubahan lingkungan, perubahan dari perilaku, perubahan teknologi informasi. Jadi secara tidak langsung perubahan ini membuat adanya semacam pola konsumsi, pola distribusi, dan juga orientasi terhadap penggunaan akses pelayanan kesehatan ini yang bermasalah. Itu sebab kami mendorong agar dilakukan evaluasi sistematis, mendalam, dan komprehensif. Tidak berhenti pada takaran atau zat senyawa berbahaya ini saja, tetapi ada problem regulasi, ada problem distribusi. Saya mengatakan problem regulasi begini, ketika kami mendorong ini menjadi KLB, ini pemerintah dan beberapa pihak mengatakan tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa penyakit seperti ini, toksisitas, itu sebagai KLB. KLB itu condong pada penyakit menular. Padahal ada peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2013 tentang keracunan bahan pangan. Jadi menurut Bapak sudah waktunya kejadian luar biasa? Iya, harusnya sudah didorong. Terima kasih, kita ketemu lagi sesudah istirahat berikut ini.